Wanita berjalan dengan angin di depannya. Adalah pemain kelas atas. Di ruang biliar, wanita mengambil isyarat biliar. Berbaring di atas meja. Ini menyajikan kurva yang sempurna. Saat tuan-tuan di ruang biliar menghentikan bola di tangannya, patronis menonton bola. Mendadak, paman gelisah. Sengaja menjatuhkan minuman. Minum langsung di bagian belakang wanita. Wanita itu mengatakan sesuatu dengan ringan. Basah. Tindakan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Wanita tidak terburu-buru. Lepaskan pakaian dalamnya sendiri. Dan mengikatnya ke rambut. Semua orang benar-benar tercengang. Kemudian wanita itu membungkuk lagi. Semua pria menurunkan tubuh mereka. Semua mata tertuju pada satu titik fokus. Siapa tahu? Awei bahkan meletakkan pakaiannya, terikat pada seorang wanita. Tiba-tiba semuanya menjadi hambar. Tapi langkah ini membangkitkan minat wanita. Malam berikutnya, gadis biliar menemukan Awei atas inisiatifnya sendiri. Cara mengungkapkan cinta, lebih sederhana dan kasar. Tidak mengucapkan kata-kata rahasia. Aku ingin menyentuhmu. Siapa yang tahan dengan ini? Jadi keduanya pergi. Komunikasi yang lebih dalam. Untuk menutupi bau parfum, Awei meminum botol itu secara khusus. Pulang. Tetapi ternyata istrinya sedang menunggu dirinya sendiri. Istri memperhatikan ada yang tidak beres. Biasanya titik ini, Awei membayar makanan umum secara teratur dan kuantitatif. Segera setelah dia pulang hari ini, lari ke kamar mandi. Istri mengambil jaket. Cukup yakin dari saku. Saya menemukan sesuatu merah muda. Tidak mungkin. Awei harus melempar pot ke kakak ipar. Ini milikku. Saya membelinya karena saya ingin memakainya. Keluar. Dalam keadaan marah, kakak ipar menyapu rumah secara langsung. Di luar hotel, wanita berjalan di pintu mobil. Lari ke depan. Putus asa merobek rambut gadis itu. Pria ini adalah dokternya. Dia keluar. Kakak ipar pergi untuk menarik mereka pergi. Mendadak, wanita itu menghentikan tangannya dan berbalik. Layar berikutnya, wanita di dalam mobil. Ciuman dengan ipar. Asli, kakak ipar adalah raja laut yang sebenarnya. Dia dulunya adalah seorang desainer roller coaster. Mengemudi taksi sekarang. Dia belum ditemukan selama 20 tahun. Setiap keluar, dia akan menempatkan tubuh wanita. Menggambar pada gambar, melalui lekuk tubuh wanita, mencari inspirasi desain. Perilaku ini akan membuat kakak iparmu merasa bersalah. Untuk memberi diriku sedikit kenyamanan psikologis, dia selalu membeli beberapa perbaikan mewah untuk istrinya. Tapi istri saya biasanya tidak di rumah. Pergi saja ke pasar sayur untuk membeli sayuran. Siapa yang tahu tas desainernya? Istri pulang setelah membeli sayuran. Sebuah sudut. Istri meninggal. Kakak ipar mengerti apa arti istrinya baginya. Dia tidak bisa merasa bahagia lagi. Setiap jiwa pasti akan mati. Kakak pulang. Jadikan dia seperti dulu. Pergi keluar dan biarkan dirimu pergi. Temukan kebahagiaan. Kakak ipar bilang dia bukan orang seperti itu. Kakakku bilang aku malu memotongmu. Sialan yang kamu lakukan. Dasao memberitahuku sejak lama. Faktanya, istri sendiri. Saya sudah tahu selama 20 tahun terakhir. Apa yang dia lakukan untuk keluarga ini. Dia akhirnya memilih kesabaran. Segala sesuatu. Jika setiap kali saya mungkin telah menjadi kismis yang layu sekarang. Sampai hari ini ada perubahan haluan. Kakak ipar seperti biasa, kirim bunga ke kuburan istri. Saat tiba di tempat tujuan, tetapi ternyata seseorang telah mengirim bunga. Kakak ipar tidak merasa benar. Pulang ke rumah, terbalik. Saya menemukan rahasia istri saya. Ternyata istriku punya seseorang juga. Keesokan harinya, kakak ipar datang ke kuburan. Sekarang tertangkap Asan. Hanya ingin melakukannya. Kepalaku berdarah oleh Asan. Istri untuk rumah. Kerja keras. Kakak ipar mabuk dan bermimpi di luar. Betapa kesepiannya istriku. Betapa kamu membutuhkan seseorang untuk menemanimu. Dia sengaja mengambil foto. Letakkan di posisi paling mencolok di rumah. Namun, selama lebih dari 10 tahun, kakak ipar tidak pernah tahu. Hanya karena saudara ipar sama sekali tidak peduli dengan istrinya. Bahkan tidak tahu preferensinya. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Sudah terlambat. Malam itu, setelah Awei melakukan pertukaran mendalam dengan gadis biliar, Awei tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mata online, penuh dengan gadis biliar. Ditambah dengan sinisme istrinya yang biasa. Kali ini, Awei memutuskan untuk sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Dia mengambil inisiatif untuk menemukan gadis biliar Bill. Keduanya memiliki hobi yang sama. Awei merasa jatuh cinta lagi. Mereka bertukar keterampilan memasak sepanjang malam. Bahkan di luar ruangan. Bisa buat paman yang lari maraton. Berhenti dan perhatikan.
Perilaku Awei akhir-akhir ini sangat tidak normal. Sebagai pemain berpengalaman, kakak ipar berpikir Awei dalam situasi. Dia dengan ramah mengingatkan Yah untuk memperingatkan Awei. Jadi hari ini, Awei membeli hadiah khusus untuk istrinya. Tapi ukurannya kecil. Ternyata Awei membeli 2 piyama. Satu untuk istri, satu untuk gadis biliar. Secara tidak sengaja, Awei mengacaukan hadiahnya. Baru saja bertemu, gadis biliar membuka hatinya untuk Awei. Menampilkan hadiah dari Awei. Bagaimanapun, ini adalah pintuku sendiri. Awei takut ketahuan oleh istrinya. Santai ala kadarnya, baru saja pergi. Kelakuan Awei membuat gadis biliar sangat kesal. Dia memutuskan untuk memberi Awei kejutan. Keesokan harinya, gadis biliar berasal dari restoran. Aplikasi pelayan. Ini membuat Awei takut. Lebih buruk, istri sangat puas. Dan biarkan gadis biliar itu menjadi babysitter di keluarga aluminium. Hidup seperti itu. Saya harus khawatir tentang setiap hari. Awei tidak tahan lagi. Dia menemukan gadis biliar. Saya ingin memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Siapa tahu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu jangan seperti ini. Tidak. Hari ini, istri menyikat lingkaran teman. Ditemukan secara tidak sengaja. Gadis biliar memiliki sesuatu dengan dirinya sendiri. Piyama yang sama. Ditambah dengan perilaku abnormal Awei baru-baru ini. Istri harus ragu. Mendadak. Harus mengatakan, keluarga ini benar-benar bisa bermain. Ternyata chefnya juga istrinya. Dia meminta istrinya, kalau tidak, fotonya, bagikan. Tidak mungkin. Istri saya harus meminta saudara ipar saya untuk membantu. Kakak ipar menemukan Koki. Bawa dia untuk mengalami olahraga ekstrim-ekstrim. Koki takut buang air kecil. Setuju untuk menghilang sepenuhnya. Sisi lain, Awei mengundang gadis biliar ke restoran kelas atas. Dia akan istirahat. Gadis biliar tidak terbiasa. Karena saya ingin membagi, kamu tidak harus menjadi lebih baik. Saya memesan 10 hidangan paling mahal. Dan ajak Awei berkencan. Dibagikan. Tentu saja kakak ipar dan istri tertua melihatnya juga. Berlari untuk menangkap. Awei melihat istrinya jauh. Jadi saya buru-buru bersembunyi di meja lapangan. Gadis biliar memberitahu istrinya tentang pacarnya. Semakin istri saya mendengarkan, semakin terasa salah. Semua fitur ini. Bukankah itu suamiku? Awei dari pengadilan meja. Mengambil kesempatan dan menyelinap keluar. Tanpa diduga, saya bertemu dengan saudara ipar saya di pintu. Tidak mungkin. Awei mengakui segalanya. Kakak ipar itu bodoh. Betulkah? Bukannya keluarga tidak masuk keluarga. Untuk kehidupan bahagia kakak dan ipar. Kakak ipar harus berpura-pura. Apakah pacar gadis biliar? Yang lebih mengejutkan adalah, gadis biliar tidak mengatakan kebenaran terakhir. Krisis pernikahan ini, seperti itu. Istri pulang. Memeluk Awei dengan erat. Keduanya telah memainkan. Tapi pada akhirnya, tetapi menemukan orang-orang di sekitar. Adalah favoritku. Pergi melalui hal-hal ini. Mereka lebih mengerti arti rumah.